Saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali meskipun lewat udara dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arifan ini bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir mitra Pas. Merupakan karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan untuk sore kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Anbiya ayat ke-71. Tentunya nanti kami sediakan space waktu khusus ya. Anda bisa bergabung di sesi interaktif nanti, Anda bisa masuk di 085 277999101, ataupun untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877 Mitra Pas. Dan kami juga live menggunakan audio visual, jadi Anda bisa share link yang sudah kami sebar Mitra Pas ke ikhwan Anda untuk bersama-sama mengikuti kajian ini. Baik, di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir bersama saya Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM yang saya hormati dimanapun Anda berada, dan juga yang saya banggakan dan yang saya muliakan sahabat saya Mas Arif yang senantiasa setia menemani dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridhoi semua perjuangan kita dan menjadikannya sebagai salah satu amal solih, sebagai pembela kita kelak di yaumun la yanfa'u malun wala banun. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anbiya ayat ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan, menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah Allah selamatkan dari api yang dibuat oleh kaumnya, yang dihidupkan yang sangat besar, kemudian mengeluarkannya dengan selamat, dan juga membimbingnya, memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim untuk pindah atau hijrah kepada atau ke negeri Syam, yang mana negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi. Qala Ar-Rabi' an Anas, qala Ar-Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Ubay bin Ka'ab fi qawlihi. Di dalam menerangkan ini pendapat dari Ar-Rabi' yang dimaksud dengan ayat ilal ardillati barakna fiha lil alamin, qala asy-Syam, yang dimaksud adalah bumi Syam. Wa ma mimma in adbin illa yakhruju min tahtis sakhra. Jadi negeri Syam itu negeri yang diberkahi, negeri yang hijau, negeri yang subur, yang kanan kirinya itu adalah padang pasir yang tandus, sedangkan negeri Syam adalah negeri yang mempunyai aliran sungai yang dialirkan dari mata air dari dataran tinggi Hulan. Nah, oleh itu tentu kita sebagai warga negara Indonesia yang banyak menemukan sumber-sumber di sekeliling tempat tinggal kita, ini adalah salah satu berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dijaga. Nah, ini salah satu berkah dari Allah, adanya air tawar, sumber air tawar yang keluar min tahti sokhra, dari sela-sela bebatuan. Sebenarnya ini juga bisa dikorelasikan ya dengan tempat tinggal saya di Sukolilo. Di sana di mana bebatuan-bebatuan yang di sela-selanya banyak mengeluarkan sumber-sumber mata air. Maka mari kita jaga kelestariannya. Wa qala Abul Aliyah wa qala Qatadah. Abu Aliyah dan Qatadah juga mengatakan, kana bi ardil Iraq fa anjahu Allah ila Syam. Nabi Ibrahim bertempat tinggal di negara Irak, ya, Babilonia, atau juga reruntuhan Mesopotamia juga di bekas-bekas itu di dekat sungai Tigris dan Eufrat. Kemudian Allah menyelamatkannya untuk pindah di negeri Syam. Iqaru daril hijrati. Jadi Syam ini adalah pusatnya negeri yang digunakan untuk hijrah. Wa kana yuqal ya ardul mahsyar. Syam juga dikatakan, ya, para ulama juga mengatakan bahwa kelak yaumul mahsyar itu tempatnya juga di Syam. Wa biha yunzalu Isa bin Maryam alaihi salam. Dan juga kelak di akhir zaman Nabi Isa juga akan diturunkan di bumi Syam. Wa biha yuhlaku al-masihud dajjal. Dan juga di negeri Syam pula al-masihud dajjal, ya, fitnah yang paling besar, Dajjal, itu akan dibunuh, akan dirusak oleh atau dibunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Wa qala Ka'ab al-Akhbar fi qawli. Ini Ka'ab al-Akhbar juga masih membicarakan, memberikan penjelasan tentang ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Ila Haron. Nah, ini maksudnya Haron. Haron itu juga
sekarang sudah masuk di dalam wilayah Israel kalau sekarang. Dulu itu juga Palestina. Jadi memang kawasan Sam ini kawasan yang terintegrasi ini ya. Mulai dari Damaskus, Suriah, terus di yang paling atas itu dataran tinggi Golan, terus juga ada wilayah Palestina yang sekarang dikuasai oleh negara Israel. Maka siapa yang dapat menguasai dataran tinggi Golan, maka dia dapat mudah untuk menguasai Palestina atau menguasai wilayah Sam. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi dikuasai dulu sumber kehidupan, sumber mata airnya. Nah, ini juga pelajaran penting bagi kita bahwa sumber daya alam yang sangat melimpah, sumber-sumber yang ada di sekitar kita, tentu kita harus melestarikannya. Karena kehidupan dimulai dari air. Karena apapun kehidupan itu ya sumbernya dari air, maka kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan, apalagi kita rusak, sehingga alam kita ini akan menjadi rusak dan sumber-sumber mata air akan hilang. Maka akan hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilal ardillati barakna fiha. Wa qala As-Sudi, Imam As-Sudi mengatakan, intolaqa Ibrahim wa Lut qibalas Syam. Nabi Ibrahim dan Lut berjalan menuju arah Syam. Falaqiya Ibrahim Sarah. Kemudian dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim menemukan cintanya, yaitu yang dikenal dengan Dewi Sarah atau Ibu Sarah. Wahia ibnatu Malaki Haron. Ada yang mengatakan bahwa Ibu Sarah ini adalah putri dari penguasa dari Haron, negeri Haron. Wa qad ta'anat ala qaumiha fi dinihim fatazawwajaha ala ayyafirra biha. Yang mana orang-orang Haron ini juga umat yang pagan, penyembah berhala. Tetapi Ibu Sarah, seorang wanita yang bernama Sarah, dengan kesucian hatinya, dia juga menolak dengan segala bentuk-bentuk pagan. Maka dia bertemu dengan orang yang pas. Nah, ini juga sebuah cerminan bahwa jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencari jodoh yang baik, maka mari kita berbuat baik, kita menjadi orang yang baik. Karena dengan menjadi orang yang baik, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Sebagaimana burung itu akan terbang menyesuaikan dengan jenisnya masing-masing. Perkutut dengan perkutut, merpati dengan merpati. Tidak mungkin mereka itu ke lain yang bukan jenisnya. Ini Nabi Ibrahim mempunyai mempunyai hidayah, penolakan di dalam kaumnya di Babilonia. Kemudian ternyata seorang perempuan yang bernama Sarah juga mempunyai pikiran yang sama. Maka di kemudian hari Allah menemukannya dan menjadi berjodoh, jodoh dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Rawahu Ibnu Jarir wa huwa gharib. Ibnu Jarir juga mengatakan ini ada hadis yang gharib tentang asal usulnya Sarah. Wal masyhur, pendapat yang lebih masyhur, yang utama, annaha ibnatu ammi. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Sarah itu adalah putri dari pamannya Ibrahim itu sendiri. Wa annahu kharaja biha muhajirun min biladih. Bahwa Sarah ini ia keluar bersama-sama Ibrahim dari negeri Babilonia. Wa qawluhu wa wahabna lahu ishaqa yaquba nafilah qala Atha wa Mujahid utiyatan wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah wal Hakim bin Uyainah anna filah walada al-walid, yakni anna Yaqub walada Ishaq kama qala fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maksudnya yang di kemudian hari ketika bibit unggul ditanam di tanah yang subur, Nabi Ibrahim dengan performanya yang ideal, dengan tauhidnya yang hanif, kemudian oleh Allah dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Mereka berjodoh, kemudian Allah memberikan berkah dengan pernikahan mereka berdua dengan memberikannya seorang putra yang diberi nama Ishak.
meskipun lewat perjuangan yang luar biasa. Kita tahu Ibu Sarah itu termasuk kategori wanita yang mandul, bahkan sampai tua itu belum mempunyai putra. Tapi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apapun bagi Allah itu tidak ada yang mukhal, semuanya mungkin. Kemudian Allah memberikan berita gembira bahwa Sarah akan mengandung seorang anak laki-laki. Kemudian beliau tertawa. Maka ketika mempunyai putra, diberilah nama dengan sebutan Ishak. Yang mana Ishak nanti juga akan mempunyai seorang putra yang juga menjadi bapak dari para nabi yang bernama Yakub atau Jakub. Nafilah. Wa kullan ja'alna salihin ay al-jami' ahli khair wa salah. Yang mana kedua-duanya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub, adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang ahlul khair, yang baik budi pekertinya, juga yang sangat nurut dengan kedua orang tuanya. Waja'alnahum a'immah, waja'alna lan wis akan sapa kita hum ing ahlu Yakub a'immatan ing pira-pira pemimpin, ayyak tadi bihim yahduna bi amrina. Di kemudian hari dari Ishak yang kemudian mempunyai putra seorang Yakub, dan Yakub nanti mempunyai putra yang berjumlah 12, yang dari ke-12 putra Yakub ini akan menjadi nabi-nabi yang terkenal, menjadi para tokoh-tokoh yang hebat, bahkan yang sampai sekarang masih dikeramatkan oleh orang-orang Israel, yaitu tentang King of Solomon atau Raja Sulaiman, yang di dalam mitologi mereka menggali kawasan yang ada di bawah Masjidil Aqsa karena untuk mengembalikan kejayaan di masa Raja Sulaiman. Nah, ini semua adalah putra-putra dari Nabi Yakub alaihis salam. Nah, ini juga termasuk ini dari runtutannya, sejarahnya adalah dari orang-orang baik yang bernama Ibrahim, kemudian dipertemukan dengan orang baik pula yang bernama Sarah. Ibarat bibit yang unggul ditanam di tanah yang subur. Yahduna bi amrina, yang mana anak-anak keturunan dari Yakub ini akan yad'una ilallahi biidni. Mereka mengajak kepada Allah dengan izin Allah. Mereka menjadi para nabi, para rasul, dan banyak pula yang menjadi para raja-raja. Di antaranya Nabi Daud, ini adalah raja di Bani Israel. Juga Nabi Sulaiman. Juga banyak nabi-nabi lain yang dilahirkan dari putra Yakub, yaitu di antaranya ada Nabi Musa alaihis salam dan juga Nabi Isa alaihis salam. Nabi Musa, Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Yusuf itu orang yang mengajak Bani Israel untuk bermigrasi pindah dari Palestina menuju ke Mesir, karena pada waktu itu sedang ada bencana krisis atau kelaparan. Kemudian di kemudian hari, di kemudian tahun berikutnya, Nabi Musa yang mengajak orang-orang Bani Israel untuk kembali lagi ke tanah yang dijanjikan, yaitu di bumi Palestina. Dan yang diceritakan di Al-Quran, justru malah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini menolak. Mereka tidak mengikuti perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah salah satu sifat dari mereka. Wa kanu lana abidin ay fa'ilina lima ya'muruna nasabih. Keturunan-keturunan Yakub menjadi orang-orang yang baik. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan kepada manusia. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dalam ayat lain, wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin.
setelah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang sosok yang bernama Nabi Lut. Yang diceritakan Nabi Lut ini adalah putra Harun bin Azar, berarti keponakannya Nabi Ibrahim, yang mana dia ini juga beriman kepada Nabi Ibrahim dan mengikuti untuk hijrah ke negeri Sam. Berarti ada 3 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah, dan juga keponakannya yang bernama Lut, yang di kemudian hari Allah menjadikannya sebagai seorang nabi. Di waba'asa ila Sadum, diutus di negeri Sadum yang mempunyai perbuatan yang sangat keji, yaitu tentang LGBT atau homoseksual, yang mana laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Kemudian Allah menyelamatkannya dan menjadikannya bagian dari orang-orang salih, dan kemudian Allah menghancurkan negeri Sadum karena tidak mengikuti seruan dari nabinya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Demikian mitra pas yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh sahabat saya Mas Arif. Kepada beliau saya kembalikan lagi. Baik, mitra pas untuk Anda yang ingin bergabung, kita sediakan space waktu sekarang ya. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Lewat WhatsApp lebih mudah mitra pas, karena selain Anda bisa kirim teks ya, tulisan, Anda juga bisa kirim voice note Anda di 085277999101. Saya persilahkan. Ataupun Anda juga bisa masuk telepon kami langsung di 0295385877. Akan terus saya pantau mitra pas. Baik Ustadz, kita coba untuk bacakan satu persatu WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita ataupun SMS. Saya akan pantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang sudah bergabung dari Mas Susilo menanyakan, Ustadz, banyak yang mengolah tanah dengan dasar manusia adalah khalifah fil ard, yang berhak memanage, mengatur bumi. Ada yang berkebun seperti yang biasa kita jumpai di Indonesia, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Juga ada yang menambang seperti kilang minyak, dan ini juga ramai diperebutkan seperti yang terjadi di Arab. Kemudian juga yang ramai di stop minyak gasnya oleh Rusia gara-gara perang, dan semuanya kalang kabut dan sebagainya. Nah, bagaimanakah caranya menjaga bumi sesuai dengan Al-Quran sehingga kita tidak merusaknya? Karena memang ini juga jadi perebutan karena kekayaan negara ini. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo, dari Pak Mas Susilo atau Pak Susilo. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu ada beberapa latar belakang. Jadi latar belakang yang akan saya sampaikan bahwa bumi ini secara sunnatullah, diakui atau tidak, diterima atau tidak, berjalan menuju kepada kerusakan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi, ceritakan kepada saya tentang tanda-tanda kiamat, maka Nabi Muhammad menjawab, adalah orang-orang Arab Bedui yang mereka bajunya compang-camping, sandal saja tidak memakai, kerjaannya hanya mengembalakan kambing. Tiba-tiba di kemudian hari dia berlomba-lomba untuk membuat gedung-gedung yang tertinggi. Lah ini sudah terjawab sudah. Artinya apa? Mau tidak mau bumi ini berjalan menuju kerusakan. Jadi apalagi kita di dalam era yang modern seperti ini, di dalam mobilisasi kita yang tinggi, kita memerlukan berbagai macam kendaraan. Yang berbagai kendaraan ini tentu tidak bisa dipungkiri sangat ketergantungan dengan minyak-minyak fosil. Jika ini diteruskan ya memang begitu. Jadi sebagaimana dalam analog ini ya, dalam suatu saat Nabi itu memerintahkan untuk menikah perempuan yang nasabnya baik ya, cantik, bahkan juga wajahnya cantik, dan juga kalau bisa juga yang kaya. Tapi dalam satu kesempatan juga Nabi mengatakan tidak usah memperhatikan latar belakang, yang penting wanitanya baik. Artinya apa? Memang di dalam konteks seperti ini kita tidak bisa menyalahkan sana situ atau yang lainnya. Jadi mau tidak mau bumi ini tetap berjalan kepada
arah kerusakan. Lah, yang menjadi permasalahan, lalu bagaimana kita mengelolanya agar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dan juga yang menjadi amanah dari Allah, sebagaimana wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah adalah wakil Allah untuk mengelola bumi. Tentunya kita juga harus menggunakan beberapa macam pendekatan ya. Pendekatan ilmiah, bagaimana kita ini dapat mengelola bumi sesuai dengan ilmu yang berkaitan tentang itu. Ketika kita berbicara tentang pertanian, ya kita mengelolanya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pertanian. Nah, jadi marilah kita kelola ini dengan sesuai ilmu yang terkait. Jadi apapun jika dilakukan sesuai SOP-nya, insya Allah akan lebih baik. Meskipun tidak ada hal yang sempurna, meskipun setiap kebijakan, regulasi apapun, keputusan baik dari pejabat maupun rakyat, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Minimal ketika kita telah mengelola bumi dengan sesuai ilmu yang berkaitan dengan ilmu bumi, ilmu pertanian dan lain sebagainya, insya Allah sesuai itulah yang Allah inginkan. Karena Allah ini menginginkan manusia itu agar profesional dan juga melakukan apapun dengan ilmu. Jangan sampai melakukan apapun tanpa ilmu. Demikian. Baik, yang sudah bergabung kembali melalui WhatsApp juga di 085277999101 sambil saya tunggu juga Mitra Pas. Yang ingin bergabung melalui line telepon boleh di 0295385877. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Rijal di Jepara ingin menanyakan terkait sebagian orang yang menafsirkan ayat dengan akal pikirannya sendiri, akan tetapi dalam penafsirannya sangat salah. Anehnya pengikutnya ini banyak, Ustadz. Dan video ataupun ceramahnya juga tersebar ke banyak pemirsa yang notabene-nya sepertinya juga sangat awam sekali dalam hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz terkait permasalahan tersebut? Kemudian yang kedua, mengapa akses media atau ceramahnya terus tersebar dan dibiarkan oleh pemerintah? Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Terima kasih. Jadi memang saat-saat ini kita ini kan berada di masa-masa elektronik, zaman-zaman milenial ini. Nanti kita akan dihadapkan semacam hidangan prasmanan, tinggal mana yang kita sukai. Maka guru-guru saat ini itu PR-nya lebih banyak, karena kadang-kadang banyak sekali kita jumpai anak-anak itu yang sudah belajar dulu dengan browsing-browsing tentang apa-apa materi yang akan disampaikan oleh guru. Mengenai bagaimana pendapatnya tentang orang-orang yang menafsirkan ayat dengan apa itu hawa nafsunya, ya saya berpatokan kepada hadis Rasulullah. Nabi bersabda, barang siapa ya man amila ya, barang siapa yang beramal falaisa lahu amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang menyampaikan agama, kalau Al-Qur'an kan jelas ya, Al-Qur'an itu kan jelas esensi dari agama Al-Qur'an, menyampaikannya dengan tanpa ilmu, maka dia ditolak. Bahkan ada hadis lagi, barang siapa yang menafsirkan ayat ataupun hadis dengan hawa nafsunya, maka siap-siaplah ia menduduki sebuah tempat yang diciptakan dari api. Jadi dari dua keterangan ini sudah jelas bahwa saya menolak seperti itu ya. Jadi memang kita itu harus belajar. Ini kembali kepada ilmu. Kalau kita berbicara soal bumi, ya kita pelajari ilmu tentang bumi, bagaimana menjaga kelestariannya. Ketika berbicara tentang Al-Qur'an, ya kita harus fun di bidang itu. Kalau tidak mampu, ikuti ulama. Seperti kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, bagaimana ulama-ulama menafsirkan ayat. Qatadah mengatakannya seperti ini, kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakannya seperti ini. Ini yang lebih aman. Jadi kalau kita asal-asalan di dalam memberikan tafsir, ini sangat berbahaya sekali. Dan mengenai pemerintah, saya yakin ini juga sebenarnya sudah banyak usaha dari pemerintah. Tapi kan kita tahu di dalam dunia yang serba digital ini juga sulit untuk memberikan kontrol terhadap video-video yang mungkin secara sertifikasinya ini tidak lolos karena keilmuannya atau akademiknya kurang.
tidak fun di bidang itu. Maka solusi yang terbaik adalah berguru kepada guru yang fun di bidang ilmu Al-Quran, berguru kepada guru yang alim, yang adil, berguru kepada guru yang ada sanad-sanadnya sampai Rasulullah, insya Allah. Karena kalau kita belajar tanpa guru, maka setan adalah gurunya. Demikian Mas Rijal. Baik, selanjutnya Mitra Pas yang sudah bergabung kembali dari Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menanyakan Ustadz, LGBT sepertinya diterima di tempat kita. Nun sewu Ustadz, karena saya lihat berbagai prosesi dan juga budaya yang katanya kebudayaan, ada cucuk lampah dan sebagainya, ini juga ditampilkan dan malah menjadi guyonan dan sepertinya juga dimasukkan dalam momen-momen tertentu dan ini menjadi primadona. Sepertinya tidak ada yang berteriak atau bersuara dalam hal ini sehingga malah semakin ramai dan diminati oleh masyarakat kita. Apakah itu dari bentuk LGBT yang tadi juga sempat disinggung sebagai kaumnya Nabi Lut atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz dari Mas Wawan. Monggo Ustadz. Terima kasih. Memang LGBT ini suatu penyakit yang menular yang sebenarnya harus diwaspadai dari berbagai macam tokoh. Jadi memang awal-awalnya itu ya guyonan seperti itu. Awal-awalnya kita melihat sebuah humor, melihat ada seorang laki-laki yang dengan legak-legoknya seperti perempuan lucu, kita tertawa. Tapi di kemudian hari, apakah anak-anak kita ini juga akan aman dengan seperti ini? Kita tidak pernah tahu bagaimana apa yang akan dialami oleh anak-anak kita 10 tahun ke depan. Maka sebenarnya menurut saya ya, harus ada perhatian khusus dari tokoh-tokoh terkait, baik dari MUI, dari lembaga-lembaga ormas-ormas Islam dalam menyikapi ini. Karena kelihatannya ini hanya sekedar sepele guyonan, tapi nanti berlanjut-lanjut ini akan menjadi penyakit. Dan sebenarnya tidak ada satupun agama itu yang setuju dengan adanya LGBT, karena ini tidak sesuai dengan nalar manusia. Bisa dibayangkan ketika nanti terjadi legalisasi tentang LGBT, kemudian apa yang terjadi kepada bangsa kita? Tentu akan bodoh. Bangsa kita akan rusak. Kita akan kekurangan sumber daya manusia. Maka hal-hal yang kelihatannya hanya sederhana, yang bersifat humoris, yang mengandung unsur LGBT, sebenarnya harus ada perhatian khusus kepada anak-anak kita, karena ini juga termasuk kategori penyakit mental. Jadi orang-orang LGBT ini harus disembuhkan secara mentalnya. Kalau kita tidak ingin bangsa kita rusak, maka mari kita bergandengan tangan dari ulamanya, dari para ustadz-ustadz, dari pemangku-pemangku tokoh masyarakat. Sebisa mungkin, mari kita bendung, mari kita selamatkan generasi kita dari pengaruh-pengaruh negatif LGBT. Demikian Mas Awan. Baik, Mitra Pas, saya masih tetap tunggu, masih ada beberapa menit lagi ya. Anda bisa bergabung di 085277999101 dan untuk telepon boleh Anda manfaatkan juga di 0295385877. Yang sudah bergabung dari Mas Pri atau Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf tadi terlambat mendengarkan. Berarti untuk memanage bumi secara tidak langsung kan butuh juga ilmu sekuler. Dan dari yang saya pahami, ini juga diperintahkan dalam Al-Quran untuk memanage bagaimana mempelajari geografi, mempelajari tanah, mempelajari bikin pupuk seperti apa supaya nanti menghasilkan hasil tanaman yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian memanage bagaimana cara menjualnya dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, mungkin kita bisa memberikan sebuah pencerahan bahwa Nabi juga bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini artinya apa? Ilmu itu luas ya. Kita tidak hanya belajar dari tokoh-tokoh orang-orang timur, belajar dari para ulama, kita juga banyak mengadopsi bagaimana orang-orang sekuler, orang-orang barat ini di dalam sukses. Kita juga tidak menutup mata bagaimana kita jumpai dari negeri Jepang ya, yang pertaniannya lahannya sangat sedikit, tapi dengan ilmu dia bisa sukses. Nah, maka dengan ini bagi saya tidak apa-apa. Memang untuk memanage bumi kita harus belajar, harus sesuai ilmu.
Karena Allah memerintahkan kita untuk bertindak secara sesuai dengan ilmu, bertindak secara profesional, kemudian Allah akan memberikan berkah kepada kita. Demikian, terima kasih. Oke, kita harus segera closing nih Ustadz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah bangsa kami, ya Allah. Selamatkan bangsa kami dari budaya-budaya yang dapat merusak generasi kami, ya Allah. Jadikan generasi-generasi kami sebagai alim alamah, solih solihah, ya Allah. Jadikanlah bangsa kami, negeri kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan kembali kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Saya Arifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.